Pada petualangan kali ini, aku akan mencoba untuk eksplor hutan ini sendirian, menemukan hal-hal yang baru, mulai dari berbagai jenis buah-buahan liar yang bentuknya itu unik dan rasanya aneh. Menemukan berbagai jenis jamur, mulai dari yang bisa dikonsumsi sampai yang tidak dapat dikonsumsi. Dan masih banyak keseruan lainnya yang akan aku dapati di hutan ini. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini sebelum melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam hutan, terlebih dahulu aku mau periksa perangkap sidat yang aku pasang. Jadi perangkap sidat ini aku pasang kurang lebih 1 minggu yang lalu. Dan ini dia perangkap sidatnya. Aku coba periksa, semoga berhasil dapat. Nah, oke guys. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke dalam hutan, aku mau periksa perangkap sidatku ini dulu. Jadi perangkap sidatnya ini aku pasang kurang lebih 1 minggu yang lalu di sini. Jadi sebelumnya aku pasang, tapi tidak dapat, jadi aku pasang lagi di sini. Dan sekarang aku mau cek dulu guys. Keluarkan batu-batunya dulu. Di dalamnya itu banyak banget kepiting guys, tapi aku tidak lihat apakah ada sidatnya. Akan periksa dulu. Oke guys, jadi ini dari dalamnya. Aku tidak tahu apakah ada sidatnya guys, tapi sepertinya tidak ada. Aku coba keluarkan dulu isinya. Oke guys, dapat 1 kepiting. Au, kita lepasin aja. Ternyata hanya dapat 1 kepiting guys. Sini sudah kosong lagi. Wah, masih ada di sini. Tapi kepitingnya sudah mati guys. Jadi aku mau pasang lagi perangkapnya ini. Guys, kepitingnya. Cabitnya itu besar banget. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menitan, kini aku sudah tiba di perbatasan masuk ke dalam hutan. Jadi, di sebelah sana itu adalah area perkebunan warga. Sedangkan yang di sebelah sini sudah masuk ke dalam kawasan hutan guys. Jadi hutan ini sudah jarang dilewati oleh orang dan hanya sesekali dilewati oleh para pencari kayu. Di sini aku langsung berjalan masuk ke dalam hutannya, dan jalannya itu ternyata sedikit menanjak guys. Bukan sedikit lagi sih, tapi sangat menanjak dan terjal juga. Jadi aku harus sedikit mendaki saat memasuki area hutan ini. Nah guys, jadi di sini aku menemukan pohon rotan guys. Seperti ini dia bentuknya pohon rotannya. Jadi ini sangat mudah ditemukan di dalam hutan seperti ini. Dan ini bisa menjadi opsi untuk bahan makanan guys, karena rotannya ini memiliki umbut di dalamnya, di dalam batangnya ini. Jadi bisa menjadi sumber makanan saat kita berada di dalam hutan. Tapi aku tidak akan ganggu rotannya ini, karena rotannya juga masih kecil. Seperti ini guys bentuknya. Oke guys, jadi aku akan lanjut perjalanan. Aku pun melanjutkan perjalanan untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan. Nah guys, di sini aku juga menemukan jamur. Jamur ini seperti ini bentuknya. Sepertinya jamurnya ini, kalau diperhatikan, sepertinya sudah mulai busuk guys. Seperti ini bentuknya. Sepertinya ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Di sebelah sana juga ada. Aku akan ambil dulu. Nah, ini dari jamurnya guys. Bentuknya itu seperti jamur tiram, tapi warnanya itu coklat seperti ini. Dan di bagian sebelahnya itu warna putih.
Apakah ini bisa dimakan guys? Kalau bisa coba komen. Oke, ayo kita lanjut perjalanan. Di sini aku menemukan buah guys. Buahnya itu warna merah seperti ini. Ini dia. Warna merah tapi di dalamnya itu warna biru keunguan guys. Seperti ini dia. Sepertinya ini bijinya. Apakah ini bisa dimakan? Aku coba makan dulu ya. Ini dia buahnya. Rasanya itu agak hambar, tapi ada sedikit rasa pahit-pahitnya guys. Seperti ini dia. Sepertinya ini tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi seperti ini dia bentuk buahnya guys. Kalau kalian ada yang tahu ini buah apa, coba komen. Nah guys, di sini aku menemukan pohon yang besar sekali guys. Jadi ini namanya, kalau bahasa Indonesianya ini namanya pohon damar. Ini ada getahnya seperti ini. Jadi ini sangat bagus untuk dipakai menyalakan api guys, karena ini sangat mudah terbakar. Jadi sangat bagus untuk menyalakan api saat kita berada di dalam hutan. Dan baunya ini juga harum banget guys. Dan kalau kami di sini menyebutnya ini lebah. Bahasa kami di sini lebah, kalau bahasa Indonesianya pohon damar guys. Di sini banyak sekali getahnya. Lihat. Ini guys. Banyak banget getahnya di sini. Mantap banget guys. Aku akan ambil sebagian. Semakin masuk ke dalam hutan, jalannya pun semakin menanjak dan curam juga. Jadi aku harus hati-hati saat melangkah masuk ke dalam hutan ini. Dan itu dia guys, jalannya sangat terjal banget. Dan aku sudah sampai di sini. Dan di sebelahku itu ada air terjun guys. Di situ ada air terjun. Mungkin kapan-kapan aku akan pergi ke sana untuk explore di sekitar air terjunnya. Dan air terjunnya juga lumayan bagus loh guys. Jadi mungkin di video selanjutnya aku akan pergi ke sana untuk explore di sana. Oke guys, lanjut aku ke arah sana. Di sini aku dibuat terpesona oleh keindahan alam. Berbagai jenis pepohonan menghiasi setiap langkah kakiku saat berjalan di hutan ini. Sungguh hal yang patut kita jaga dan lestarikan agar kita selalu bisa menikmati keindahan alam seperti ini di masa yang akan datang. Nah, itu dia guys, di bawah air terjunnya. Jadi di sini ternyata tinggi banget guys. Aku akan lanjut ke atas sana. Di sini aku menemukan banyak banget buah-buah seperti ini guys. Seperti ini. Aku juga tidak tahu ini buah apa. Dan di dalamnya itu seperti ini. Ternyata kosong guys. Dan baunya itu seperti bau mangga muda. Ya, mangga muda. Seperti ini guys. Apakah ini pohon mangga guys? Sepertinya bukan deh. Oke. Karena ini ukurannya masih kecil, jadi sepertinya tidak bisa dimakan. Aku akan lanjut lagi. Di sini aku menemukan jamur yang warnanya itu cantik banget guys. Seperti ini. Warnanya itu merah, kemerah-merahan. Wah. Apakah ini bisa dimakan? Tapi agak takut juga sih guys kalau menemukan
jamur yang baru pertama kali dilihat mau dimakan itu juga pasti ragu-ragu guys, siapa tahu tidak bisa dimakan. Tapi ini warnanya cantik banget guys nih, campuran merah dan kuning, mantap banget. Oke, kita lanjut. Dan di lokasi ini aku menemukan banyak sekali pohon rotan guys. Di sini ada, di sebelah situ banyak banget, di atas banyak banget pohon rotannya guys. Jadi pohon rotan di sini masih misteri banget ya, masih sangat terjaga. Jadi kita sangat mudah menemukannya di dalam hutan. Jadi pohon rotan seperti ini bisa banget menjadi opsi kita untuk bahan makanan guys, karena terdapat umbuk di batangnya yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Jadi aku akan milih pergi ke arah sana. Aku tidak akan naik ke atas lagi, aku akan ke arah sana guys. Aku terus berjalan menyusuri rimbunnya pepohonan dan daun-daun kering yang aku injak di hutan ini. Aku juga menemukan jamur ini. Jamur ini sudah fix tidak bisa dimakan guys, karena bentuknya itu seperti ini, teksturnya itu juga keras banget. Jadi ini sudah dipastikan tidak bisa dimakan. Dan di sini ternyata banyak banget guys jamurnya. Lihat nih. Wow. Di sini aku mau beristirahat dulu sebentar sambil menikmati keindahan alam. Tetang coy. Menikmati keindahan alam seperti ini di dalam hutan membuat perasaan kita menjadi tenang dan damai. Rimbunnya pepohonan disertai dengan tiupan angin bersatu menjadi sebuah kenikmatan yang tidak selalu dapat kita rasakan. Alam akan memberikan kita sesuatu yang indah jika kita bisa menjaga dan memeliharanya. Anjay. Di sini aku menemukan sebuah lubang guys. Lubang seperti ini, lubang tikus hutan. Bentuknya itu seperti ini guys. Aku juga kurang tahu sih, tapi sepertinya ini lubang tikus hutan guys. Nah guys, jadi di sini karena saya sudah mulai lapar, jadi saya akan ambil umbut dari rotannya ini sedikit. Saya akan ambil sedikit guys. Kita harus hati-hati ya karena durinya itu banyak banget. Jadi ini tidak apa-apa kita ambil guys, karena kita ambil sedikit saja. Dan rotannya juga di sini masih banyak banget, jadi tidak apa-apa diambil sedikit. Guys, habis ini dia. Kita ambil umbut yang paling dalamnya guys.
Nah ini ya guys, bentuknya seperti ini bentuknya. Mantap. Ini dia, ayo kita makan. Rasanya itu agak pahit, mantap banget nih guys kalau dimasak. Rotan merupakan bagian dari tumbuhan palem, jadi rotan memiliki umbut yang dapat dikonsumsi. Umbut rotan ini memiliki kandungan karbohidrat, jadi sangat cocok dijadikan sebagai bahan makanan saat kita berada di dalam hutan seperti ini. Karena biasanya rotan juga mudah ditemukan di dalam hutan. Oke guys, jadi karena saya sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan sudah agak lama juga, jadi sekarang saya akan pulang guys. Saya akan balik dan saya akan singgah di kebun dulu karena ada yang ingin saya lakukan guys di kebun. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.